Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semuanya seperti biasa. Dimana di sini seperti biasa saya akan melanjutkan pembahasan kembali mengenai perancangan pabrik ya. Nah, di mana di proses kali ini saya akan membahas satu requestan dari teman-teman semua terkait masalah perancangan alat ya. Nah, perancangan alat ini merupakan support equipment di boiler ya, yaitu adalah dearator. Nah, kita di sini akan merancang dearator. Nah, dearator ini alat berfungsi utama itu untuk menghilangkan oksigen di dalam fluida atau dalam steam gitu. Nah, kenapa sih oksigen perlu dihilangkan? Nah, oksigen dan CO2 ini menyebabkan korosi. Nah, ketika oksigen misalkan kan kalau di pipa-pipa itu kan biasanya kan ada besi-besi ya kan. Nah, kalau besi dengan ada oksigen berkontak, nah, jadi FO2, F2O, F3O itu merupakan nanti akan jadi korosif. Maka dari itu steam itu perlu dihilangkan. Jadi sebelum air boiler itu masuk ke dalam boiler itu akan melalui proses deaerator terlebih dahulu. Biasanya deaerator itu masuk ke sistem utilitas ya, karena boiler itu masuk ke sistem utilitas. Kalau teman-teman semua merancang boiler, perlu ada deaerator nanti. Bukan perlu wajib ya, deaerator itu penting karena untuk mencegah korosivitas. Soalnya kalau nggak ada deaerator korosif, boiler rusak, wah gaswat itu nanti. Karena boiler cukup mahal, bukan cukup mahal, sangat-sangat mahal. Jadi dan juga boiler itu merupakan salah satu utilitas ya kalau penghasil steam. Ketika boiler itu rusak, waduh, nanti bisa berpengaruh ke proses-proses selanjutnya yang membutuhkan steam gitu. Makanya perlu ada deaerator. Ini salah satunya ya. Sebelum deaerator juga ada lagi ya, filter dan lain-lainnya, tapi di sini kita fokus ke deaerator dulu. Nah, jenisnya ada silinder horizontal, berkonstruksinya karbon steel, jumlah 1 unit. Nah, di sini kita pakai H2O liquid sama gas ya. Liquid itu yang dalam masih bentuk liquid, kalau H2O gas dalam bentuk gasnya. Nah, di sini kita ingin panas yang masuk yaitu 100 derajat Celcius. Masa yang masuk itu maksudnya panas yang masih dalam keadaan liquid gitu. Jadi masih liquid sebelum dikenakan steam si fluidanya. Kemudian kita bisa seperti biasa ngitung panasnya ya, Q-nya yang bentukan. Tinggal kita masak kilogram 1000, nah kita ubah kilomol yang dibagi WM-nya H2O itu 18. Nah, CPDT, nah ini rumusnya ada di buku YAOS ya. Oke. CPDT-nya. Q-nya dapatnya segini. Oke, lanjut. Dapat nih kalornya. Kalor untuk si panas yang masuk. Panas yang masuk itu artinya si air yang belum dipanaskan dengan steam ya, itu intinya. Nah, lanjut kita panas outputnya artinya panas yang sudah kena steam si fluidanya. Jadi setelah dia berkontak dia akan meningkati panasnya nih, outputnya nih. Nah, outputnya berapa? Sudah menjadi 250. Nah, seperti biasa kita nyari Q-nya. CPT yang sampai lupa, kita pakai masih dalam keadaan liquid ya. Nah, setelah itu kita ingin menghitung beban panasnya. Ketika kita ingin manasin dari 100 ke 250 itu bebannya berapa sih? Nah, dan di sebelah kanan kalian sebelumnya FEI ini nanti mekanisme nanti saya akan jelaskan. Kita fokusnya dulu. Nah, jadi bebannya apa sih? Nah, bebannya itu nanti Q out kurang Q in, jadi dapat nih bebannya itu 612.000 kilojoule per jam. Jadi beban yang dibutuhkan si deaerator itu untuk memanaskan suhu dari 100 menjadi 250 itu sekitar 612.900 kilojoule per jam. Itu bebannya. Nah, kita balik dulu ke ke mekanisme. Bagaimana sih mekanisme deaerator itu? Nah, deaerator itu ada 3 prinsipnya. Pemanasan,
Agitasi ada penipuan oksigen atau oksigen laut. Nah, pertama, si water itu yang ingin kita jadikan steam itu berada di sini nih, saturate liquidnya berada di dalam si derator, berbentuknya seperti silinder horizontal. Nah, kemudian dia akan dipanaskan oleh steam. Nah, steam itu akan masuk sini. Di sini ada namanya nozzle, di spray. Jadi si steam itu berkontak dengan cara di spray. Ketika di spray, maka akan terjadi kontak antara si steam dengan si air, sehingga akan membuat si oksigen itu jadi tidak mudah terlarut. Betul, sehingga si oksigen itu akan terbawa oleh sistem ke atas nih. Jadi akan menguapkan. Nah, nanti di sini ada steam trap. Jadi steam berupa uap air akan tertrap di sini. Nah, oksigennya akan keluar menuju air vent. Itu konsepnya. Kenapa sih si steam itu bisa membuat si oksigen itu jadi tidak mudah larut? Karena oksigen itu ada namanya kesenjangan antara TPD dan lain-lainnya gitu, kelarutan. Nah, kelarutan berpengaruh kepada kejenuhan ya. Nah, dan juga ada penambahan chemical nanti. Jadi kalau misalnya kalian cuman menggunakan si steamnya aja, nanti ya efisiensinya kurang bagus. Jadi perlu adanya penambahan chemical. Nanti chemical apa nanti kita bahas di akhir. Nah, itu jadi konsepnya. Jadi si air itu berkontak dengan steam sehingga air meningkat dan juga beberapa akan menjadi uap nih. Nah, uap yang akan membawa oksigen gitu. Jadi si oksigen yang semulanya itu terlarut dalam air nanti akan tidak terlarut, nanti akan ke bawah oleh sistem ini nih. Gitu. Oke ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita menggunakan satu jenuh ya, steam jenuh. Nah, sudah 264. Kenapa kita sih pakai sudah 264? Jadi di sini berdasarkan delta T approach ya. Delta T approach itu adalah selisih temperatur antara fluida yang ingin dipanaskan dengan fluida yang dipanaskan. Misalkan, contoh. Nah, kita ingin manasin nih, misalkan nih air. Kita ingin manasin si air dari suhu 100 sampai 250. Nah, manasnya dengan menggunakan apa? Menggunakan steam. Kita panasin menggunakan steam. Nah, ini masih biru ya. Masih dihapus. Eraser. Hapus. Oke. Nah, jadi kita ingin manasin dari suhu 100 menjadi 250 dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan steam. Dengan menggunakan steam 264. Nah, delta T approach itu adalah selisih dari sini sama sini nih. Nah, delta T selisih sama ini sini. Nah, selisihnya itu minimum itu adalah ini nih, 10 sampai 30. Nah, itu minimum. Nggak boleh di bawah 10. Misalkan 100 ke 105, nggak boleh. Itu. Nanti kenapa delta T approach itu untuk meminimalisir perpindahan panasnya itu tidak terjadi secara bagus gitu. Maka perlu ada delta approach, perlu ada kesenjangan nih, perbedaan temperatur supaya peningkatan temperaturnya itu bisa lebih efisien. Itu makanya adanya delta T approach gitu ya. Kayak itu ya, delta T approach. Nah, kita pakai tekanan segini. Nah, di sini propertinya bisa kalian cari di buku Genkoplis, di buku Felder. Biasa Felder saya sama Genkoplis ini. Ini HV-nya pada temperatur segini itu. Oke. Kalian bisa cari di proper steam jenuh di buku Genkoplis ataupun di buku Felder nih. Udah ada komplit data ini, ada panas entalpi, ada HV, HL, ada SV dan lainnya. Nah, selanjutnya kita menentukan
berapa sih jumlah steam yang kita butuhkan. Tadi kita udah tentukan suhu si airnya, tapi bebannya nih udah dapat nih. Nah, sedangkan kita perlu nih jumlah berapa kilo sih si steam itu yang dibutuhkan untuk bisa mensuplai panas untuk meningkatkan temperatur dari 100 menjadi 250. Nah, rumus ini MQ CP adalah sensibel plus laten. Nah, jadi jangan sampai salah, ini ada latennya juga ya, karena ada perubahan fase saturated ya. Kita testingnya. Nah, di sini sama Q-nya ada, CP-nya ada. Nah, di sini nah, di sini ental panas sensibel kita pakai rumus ini nih. Nah, panas laten tinggal ditambahin aja. Panas latennya ada di ini, yang di sebelumnya di 58. Panas latennya dapat di sini. Tinggal dimasukin aja, jumlahin, dan dapat ini hasilnya. Nah, tinggal dibagi dapat 400 kg per jam. Jadi kita dibutuhkan massa sebesar 400 kg atau 4 ton ya. 4 kuintal. Ini rumus panas entalpinya di sebelumnya sudah saya bahas di perancangan alat. Dari mana sih penemuan ini, bla bla bla, kalau gas itu seperti apa dan lainnya. Nah, laju propertinya M air itu ada, kita ngitung secara overall. Jadi ini massa air di steam dan massa air yang di di air di deaeratornya. Nah, kenapa gitu? Karena kan kita ingin menghitung volume total. Nah, sedangkan di steam itu kan akan bergabung. Nah, kalau bergabung berarti kan dia sama-sama jadi satu dong volumenya gitu. Misalkan kita punya sebuah deaerator volumenya 500 nih, meter kubik. Kita sudah terisi 500 kubik, sedangkan ada steam yang masuk sebesar 200 kubik. Nah, kita rancangnya tetap 500, berarti salah. Nanti akan oversize. Makanya kita perlu rancang itu 700 gitu. Kita ada penambahan dari si air yang di sini sama di steam gitu. Oke, nah jadi dapat segini, densitas segini, volume airnya segini, tinggal dibagi aja. Tekanan operasi kita ke tekangan 1 atm aja. Nah, di sini seperti biasa of design, kita tambahin tekanan desainnya 10% di atas tekanan operasi, dapat berarti 3 atm. Oke, kita lanjut. Kita menentukan waktu tinggal deaerator, kita asumsi 1 jam ya. Jadi kalian di sini referensinya belum ada sih ya, berat 1 jam atau harus 2 jam 3 jam. Di sini kita ambil waktu ideal aja 1 jam lah. Jadi kalau penentuan waktu tinggal dan lain-lain itu sebenarnya nggak ada referensi ya, karena tergantung dari proses kalian gitu. Deaerator kan bantung dari steam ya, steam kebutuhannya seberapa banyak dan lain-lainnya gitu. Jadi misalkan deaerator nih, kita pengen deaerator waktu tinggalnya lama. Jika waktu tinggal lama, pasti volumenya yang dihasilkan banyak. Nah, volume yang banyak ini diperlukan untuk menghasilkan steam yang banyak untuk keperluan proses. Nah, pertanyaannya di sini nih, ujungnya, di proses kalian perlu steamnya banyak atau tidak? Itu. Ketika steamnya perlunya banyak, berarti perlu volume banyak, berarti perlu waktu tinggal yang banyak. Nah, itu ya cara berpikirnya. Ketika kalian perlu prosesnya steamnya sedikit, ya berarti steamnya sedikit, volumenya sedikit, waktu tinggal juga nggak terlalu banyak gitu. Terkait proses penentuan waktu tinggalnya, nah dapat 1 meter kubik. Nah, di sini nih saya jelasin. Pada deaerator ini perlu ada namanya support chemical solution solvent, bertujuan untuk menghilangkan oksigen yang terlalu dalam air selain dari si steam, yaitu adalah N2H4. Nah, N2H4 ini akan bereaksi dengan oksigen dan akan membentuk nitrogen. Nah, jadi gas-gas yang terbawa oleh si uap air itu sebenarnya itu nitrogen, bukan oksigen. Karena apa? Karena si nitrogen oksigen itu udah bereaksi dengan si N2H4 nih. Nah,
jadi N2, jadi 2H2O. Jadi si di air vent itu yang di awal tadi, yang di sini. Nah, sebenarnya itu bukan oksigen tapi yang terbawa oleh si itu, tapi si nitrogen, karena dia sudah bereaksi dengan si N2H4 menjadi N2 dan H2O. Itu steam. Itu ya, jangan sampai salah kaprah. Nah, di sini kita asumsi kadarnya itu, bukan asumsi, ada dari referensi, ada standar dari PT KTI dan lain-lainnya, 12,5 mg per liter atau 12,5 ppm. Nah, kalau kalian mau pakai referensi di Others Journal, Others Company dan lain-lainnya, it's okay. Tapi di sini kita, kalau di sini saya pakainya yang 12,5 ppm aja. Tuh. Yang penting konsep kalian paham itu dan penentuan diaeratornya. Di sini densitas N2H4 1000 kg, BM-nya itu adalah 32. Nah, di sini kita lihat reaksi di mana N2H4 dihasilkan oksigen menghasilkan N2 dan H2O, di mana berdasarkan stoikiometri di kimia dasar dia molnya 1/1. Nah, artinya berarti molekulnya sama nih antara N2, H2, O2, N2, H2O. Gitu. Molnya banding 1, enggak dong, ini 2 ya. Ini ada 2 molekul. Jadi antara N2, O2 sama N2 itu sama 1/1 stoikiometrinya. Nah, ini cuma beda sih 2-nya doang, 2 kali H2O. Oke. Kali di sini. Nah, berarti M02 tinggal 0,013 1666 sini dibagi, kita ubah nih mg per liter ubah ke kilogram. Berarti tinggal dibagi berapa tuh? 10 pangkat sejuta ya. Dikali si D82 kandungan airnya, M air. Nah, dapat dibagi si densitas airnya. Dapat dari sini, maka mol O2 nah, itu tinggal di 3 aja. Berarti kandungan oksigennya itu 0,0195. Oke. Nah, dapat mol O2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mol oksigen dan mol N2H4 itu 1/1. Artinya mol O2 itu sama dengan mol N2H4 karena berdasarkan stoikiometri dia 1/1. Oke. Berarti kita bisa dapatkan bahwa mol N2H4 itu 0, bukan mol si laju atau beratnya 0,196 kg per jam. Maka volume 2 tinggal didapat bahwa 2,0002 meter kubik lah. Jadi volumenya 0,22. Kita dapat nih volumenya. Nah, sehubung jadi dalam diaerator itu si mol N2H4 itu adalah 0,06 dan si masanya itu, beratnya itu adalah sebesar 0,0196, nggak terlalu besar sih gitu, kilogram per jam. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kandungan di N2H4 ini adalah 100% kita asumsi, sedangkan berdasarkan market bahwa there have sell to only 55% concentration. Jadi dia hanya menjual 55% konsentrasinya. Maka kita bisa dapat rumusnya ini P131 dibagi 1 ini 55%, karena 50% yang dijual. Dia dapat yaitu 0,04 meter kubik. Nah, ini 100%-nya, ini 50%. Sehingga kapasitas diaerator menjadi tinggal ditambahin aja. Ini tambah yang sebelumnya ini. Nah, jadi dari ini kita bisa tahu bahwa penambahan si N2H4 itu nggak terlalu banyak ya. Kalau banyak-banyak ya pasti berpengaruh ke steam dong. Tuh, karena kita ngilangin oksigen juga nggak terlalu banyak, ya tentu saja penggunaan chemical solvent juga nggak terlalu banyak gitu, N2H4. Nah, ini ya, terkondens kembali steam menggunakan. Oke, ini ada terkondensat ya. Kenapa terkondens kembali? Tadi
namanya ada steam trap ya. Jadi si steamnya itu nggak ke bawah keluar, tapi akan ke tray section, akan tertrap, nanti akan terkondensat lagi. Nih, boiler feed water di sini. Itu namanya terkondensat, kondensat. Nah, terus lalu seperti biasa diberi excess over design 20%. Kapasitas dalam dari 2 meter kubik. Nah, di sini sebenarnya perancangannya sama seperti tangki. Nah, di sini saya menggunakan beberapa metode lainnya. Kalau di perancangan sebelumnya, kalau perancangan shell itu pakai rasio. Di sini kita pakai referensi di buku Wallace. Jadi di buku Wallace itu udah ada length, diameter sama si kapasitas ini. Kita pakainya 4 feet, 3,5 feet untuk 10 galon di sini. Sini paling atas berarti ya pokoknya. Ya, sini ada. Jadi it's make it simple karena ya tinggal lihat aja di sini berdasarkan Wallace gitu. Tapi minusnya itu ya kita nggak bisa mengcombine gitu. Terkadang kapasitas kita butuhnya segini, di sini nggak ada gitu. Itu yang minusnya. Tapi sembari masih bisa pakai ini ya it's okay, pakai aja. Nah, terus ini horizontal, vertikalnya ada vertikalnya up ya, diameternya dan circuitnya. Di sini ada tebal sel seperti biasa, tebal sel. Di sini ada rumusnya spherical, ellipsoidal, hemispherical. Kita pakainya itu adalah spherical. Rumusnya itu ini yang 0,6 P. Cylinder cell. Taruh PR. Oh ini ya, cylinder cell thickness. Sintesis kita pakainya yang cylinder cell ya, PR S kali R 0,6 P. Oke, sip. Nah, di sini tesnya tebal sel, strength of material, P pressure, E-nya joint efficiency, R diameter, C-nya corrosion lines. Kita pakai yang carbon steel yang usah mahal-mahal karena kita pakai air saja, nggak usah pakai stainless steel karena boros, karena air nggak terlalu korosif ya, cuman kandungan oksigennya ada, tapi it's okay lah karena nggak terlalu korosif. Kita pakai carbon steel aja. SN 1200, ini kita pakai 90% single welded. Jadi 90% itu udah tentuan di buku Wallace. Di buku Feller ya, saya lupa. Di video-video saya sebelumnya udah saya bahas terkait penentuan apa jenis-jenis welded ya, pengelasan pas perancangan apa ya, saya nggak lupa. Perancangan alat pokoknya di tangki atau di istilah sih saya nggak lupa. Jadi ada yang single welded, ada double joint welded, 80% dan lainnya. Semakin tinggi semakin bagus. Nah, C-nya core allowance pakainya 0,25, ada yang 0,25, it's okay, kan bebas pakai referensinya. Biasanya kalau 0,25 itu yang korosif. Karena di sini nggak korosif, kita pakai yang 0,125. Biasa dapat 0,5, kita pakai yang standar 0,5 di buku Brownell. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya buku Brownell, saya udah menyediakan linknya, tinggal kalian download gratis. Nah, selanjutnya tinggi cairan. Jadi tinggi cairan 80% dari volume excess. Nah, jadi tingginya itu kita kan tadi berapa ya, 4 feet ya, 4 feet atau 1,4 meter, 1,5 meter lah. Nah, tinggi cairannya berarti 1,6 meter. Tinggi banget. Adalah tinggi cairannya. Oh, ini bukan. Oh, ini panjang, salah, bukan tinggi. Panjang. Tingginya mana ya, tuh? Diameter. Oh, jadi bentuknya diameter dan kapasitas. Oke. Tingginya mana ya, saya? Di mana tinggi? Oke, kita pakai tinggi ini aja ya, apa? Pakai diameter tangki ternyata kita pakainya. Jadi karena dia sel, jadi kan horizontal kan.
Jadi kita pakainya diameter nih, itu ketinggiannya, bukan pakai yang panjang gitu karena dia bentuknya horizontal. Oke, berarti 1,6 cm. Oke, 1,5 nya. Oke, nah dapat. Nah berarti setelah itu kita tentukan dimensi atapnya, heatnya generator kita pakai ini tori spherical, ada tebal heatnya ini rumusnya. Nah di sini ada keterangannya, T itu ada tebal heat, S itu stress value of materials, V itu ada condition tanki, itu ada general efficiency, C corrosion allowance, L itu crown radius OD, set diameter lah ini ya. OD itu tinggal berarti diameter tambah 2 tebal heat, berarti 2 kali 0,5 dapat 4,3 inch. Tebal heatnya tinggal masukkan aja nih, gampang kok. Dapat tebal heatnya 0,9, tinggal kita sesuaikan dengan standarnya 0,315. Nah selanjutnya kita tentang volume heat. Volume heat berarti volume 1 heat 0,15, berarti kalau 2 heatnya tinggal dikali. Nah di sini volume heatnya itu ada beberapa rumus ya, ada yang pakai yang 0,032 atau sebelumnya kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Di sini ada di buku Wallace kita pakainya 0,78. Nah standar slangnya ada 1,5, ini buku Brownell 2,5, pakainya setelah di situ pakai 1,15. Ini keterangannya ICR ini, circle radius B nya ini, A nya ini, strength flank yang ini, O nya ini, OD nya ini ya. Jadi udah ada di gambarnya nih, biar kalian nggak bingung. Jadi OD ini AB ini rumus template aja, R nya segini, BC nya segini, BC ini berarti B ke C, B ke C, C nya B ke C aja sini. Kayaknya Pythagoras kan dapat ya kan, dapat nyari AC BC per BA. Nah Pythagoras nih, makanya dapatnya rumus Pythagoras. Terus segitiga dapat R nya segini, B segini, B nya ini dapat OA nih. A berarti TH tambah B tambah SF, OA SF B tambah TH tebal heat. Dapat ini kan SF B sama ini apa yang di sini tebal heat. Siap. Dapat tinggi headnya kita dapat sebesar 0,152 meter atau 15 cm, nggak terlalu besar lah. Nah, lanjutnya kita dapat tinggi total, dapatnya 1,74 meter. Oke, tinggi totalnya. Nah selanjutnya kita tinggal masukin ke resume aja, jumlah tekanan, pressure, suhu, kapasitas, ini sel horizontal heatnya di sini biar tempat resume ya. Untuk template resume lah it's okay, bergantung dengan kalian lah. Kalian mau seperti ini silakan, mau ada penambahannya silakan, mau ada gambarnya silakan, ada berapa reference pakai gambar 3 dimensi yang simple aja biar lebih bagus. It's okay kan, mau pakai apa aja, yang penting data-data mainnya itu ada di situ, jangan sampai nggak ada. Oke, mungkin demikian ya terkait masalah perancang generator. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita sama-sama belajar. Misalkan ada yang misalkan tanyakan kolom komentar. Misalkan kalau ada request, bang request yang ini bang, request ini bang, silakan DM atau chat di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu dan kesehatan, insya Allah akan saya buatin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.